Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu di dalam keadaan yang sehat. Saya Willy Pratama Purba. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas pada Produksi Nata de Coco di CV Agrindo Suprafood. Sebelum saya memulai presentasi, saya ingin mengucapkan salam terima kasih dan juga salam hormat kepada Profesor Dr. Kuncoro Hartowidodo, STP Master of Engineering, selaku dosen pembimbing peneliti, dan juga salam hormat dan salam hangat kepada dosen penguji yang sudah ditetapkan untuk tesis kali ini. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan agroindustri di Indonesia yang terus memberikan dampak terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020, menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor agroindustri terus meningkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,5% terhadap PDB Indonesia. CV Agroindo Suprafood merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri dalam produksi nata de coco. Nata de coco merupakan komponen minuman yang merupakan bagian dari senyawa selulosa yang dihasilkan oleh air kelapa melalui proses fermentasi yang disebut bibit nata. CV Agrindo Suprafood mampu memproduksi 60 ton air kelapa dalam 1 bulan produksi dan siap dijadikan menjadi nata de coco dengan berbagai ukuran. Kekuatan produksi yang dimiliki perusahaan membuat perusahaan ini merupakan salah satu supplier untuk kebutuhan nata de coco lembaran di perusahaan besar di Indonesia seperti Garuda Food Indonesia. Namun perusahaan harus dihadapkan oleh masalah pengendalian kualitas. Dilihat dari tabel dari 6 bulan produksi, terdapat rata-rata kegagalan fermentasi produksi yaitu sebesar 14,96%, sedangkan perusahaan memiliki standar toleransi dengan kegagalan produksi sebesar 14%. Dari latar belakang tersebut, peneliti dapat membuat rumusan masalah. Dari hasil produksi, CV Agrindo Suprafood kerap memproduksi nata de coco yang tidak memenuhi standar kualitas yang sudah ditetapkan. Dan angkanya sampai kepada angka 17,23% dari 1 bulan produksi. Dan angka tersebut telah melewati batas toleransi perusahaan yaitu sebesar 14% yang mempengaruhi pendapatan perusahaan dan juga citra perusahaan. Penting untuk perusahaan dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi kualitas nata de coco untuk upaya perbaikan dan peningkatan kualitas produk. Dari rumusan masalah tersebut, maka peneliti membuat 2 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah kualitas produk nata de coco berada di dalam batas kendali atau di luar batas kendali? Yang kedua, apa faktor penyebab produk nata de coco yang tidak sesuai dengan standar kualitas? Dan juga tujuan penelitian yang dilakukan adalah yang pertama menganalisis produk nata de coco berada di dalam batas kendali atau luar batas kendali. Yang kedua adalah menganalisis faktor penyebab adanya produk yang tidak sesuai dengan standar kualitas produk nata de coco di CV Agrindo Suprafood. Kemudian peneliti melakukan tinjauan pustaka untuk mendapatkan informasi dan juga untuk menambah referensi dalam upaya untuk peningkatan kualitas dari tesis ini, dimulai dari nata de coco, yang kedua adalah pengertian produksi, yang ketiga adalah pengendalian kualitas. Dari metode penelitian, dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang didukung oleh naratif interpretatif kualitatif. Ini merupakan sebuah rangkaian dari sebuah proses dimulai dan juga selesai. Proses penelitian ini diawali oleh identifikasi masalah, perumusan masalah, dan juga penyusunan pertanyaan dan juga tujuan penelitian. Setelah hal tersebut selesai dilakukan, maka selanjutnya adalah studi literatur terkait dengan nata de coco dan juga pengendalian kualitas. Setelah studi literatur dilaksanakan, maka saatnya pengumpulan data. Dimulai dari observasi yang dilakukan oleh peneliti sebanyak 18 kali yang dilakukan pada bulan Maret 2023 untuk melihat proses panen berlangsung. Yang kedua adalah melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dengan proses produksi untuk menambah informasi dalam upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang keempat yang selanjutnya dilakukan adalah pengolahan data setelah pengumpulan data didapatkan, di mana setelah data didapatkan maka diawali oleh alat analisis check sheet. Setelah check sheet dilakukan, maka data yang didapatkan dilanjutkan untuk mendapatkan diagram peta kendali P untuk melihat apakah produksi nata de coco berada di dalam batas kendali atau di luar batas kendali.
Selanjutnya itu data yang didapatkan dilakukan perankingan menggunakan diagram Pareto untuk melihat tingkat kecacatan paling tinggi. Setelah itu akan dianalisis menggunakan fishbone diagram untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Setelah dari pengolahan data, hasil yang didapatkan sampailah kepada kesimpulan untuk melihat hasil analisis dalam upaya menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian, dan juga dapat memberikan saran kepada perusahaan dan juga menjadi referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Dapat dilihat dari tabel ini merupakan 4 kategori besar jenis produk yang tidak sesuai dengan standar dan menjadi pedoman untuk melihat analisis dan observasi yang dilakukan selanjutnya. Dari gambar tersebut, dari tabel tersebut ada 4 jenis kategori jenis produk yang tidak memenuhi standar kualitas. Yang pertama adalah lembaran nata yang mencair, lembaran nata yang lunak, lembaran nata yang berjamur, dan yang terakhir adalah lembaran nata yang berlubang. 4 kategori ini akan menjadi landasan utama untuk bagaimana diagram bagaimana tabel check dibuat. Dilihat dari 18 kali observasi pada tanggal observasi 3 Maret yang di jumlah nampan yang diobservasi itu sebesar 1.200, kemudian dilihat ataupun dikategorikan dari 4 kategori tersebut, yang mencair berapa, yang lunak berapa, berjamur berapa, berlubang. Setelah itu dapat dilihat pada tanggal 3 Maret yang mencair 46, yang lunak 30, yang berjamur 78, dan berlubang 12. Kemudian di total dari observasi 3 Maret, yaitu total jumlah produk yang tidak memenuhi standar yaitu sebesar 166 dengan persentase 13,83. Dari keseluruhan proses sebanyak 18 kali di bulan Maret, dapat dilihat rata-rata total presentasi kegagalan yang didapatkan itu sebesar 15,94%. Setelah tabel check sheet didapatkan, maka selanjutnya dilakukan diagram peta kendali P dari jumlah sampel yang didapatkan yaitu sebesar 1.200 dari tiap-tiap tanggal atau tiap-tiap observasi yang dilakukan oleh peneliti. Dapat dilihat nilai proporsi dari berbagai tanggal itu berbeda-beda. Pada tanggal 3 Maret itu sebesar 0,13, sedangkan pada 4 Maret 0,19. Namun untuk nilai kontrol limit itu didapatkan sebesar 0,15 untuk upper control limit atau batas kendali atas itu sebesar 0,1910, dan juga untuk nilai lower control limit atau batas kendali bawah itu sebesar 0,1277. Dari tabel tersebut maka didapatkan diagram data kendali P yang diolah menggunakan software Excel. Dapat dilihat dari diagram ini dapat dinyatakan bahwa proses atau produk nata de coco yang berada di CV Agrindo Suprafood tidak terkendali. Hal tersebut atau simpulan tersebut didapatkan dikarenakan pada tanggal 4 Maret dan juga 28 Maret nilai yang didapatkan itu melewati batas kendali atas, sedangkan pada tanggal 16 Maret melewati batas kendali bawah. Namun pada lingkaran itu dapat dilihat pola-pola yang digambarkan juga mendukung, seperti lingkaran di tanggal 22 Maret sampai 27 Maret terdapat 6 titik secara beruntun berada di bawah nilai tengah mendekati nilai batas kendali bawah yang secara terus dan konstan berada di bawah nilai tengah. Secara pola menunjukkan hal tersebut, proses yang didapatkan tidak terkendali, dan juga ketika ada nilai yang secara signifikan menurun dan juga signifikan meningkat pada lingkaran tersebut, secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa proses produksi atau produk yang berada di CV Agrindo Suprafood dinyatakan tidak terkendali. Namun peneliti juga mencoba menggali informasi dari setiap jenis produk yang tidak memenuhi standar kualitas seperti lunak, berjamur, mencair, dan berlubang. Dapat dilihat bahwa hanya nata de coco yang berlubang berada di
di batas kendali atau bisa disebut terkendali. Namun, 3 jenis produk yang tidak memenuhi standar kualitas seperti berjamur, lunak, dan mencair, semuanya dinyatakan tidak terkendali. Setelah peta kendali P, maka peneliti melanjutkan pada diagram Pareto untuk melakukan perankingan, di mana dapat disimpulkan bahwa jenis kecacatan yaitu berjamur menjadi presentasi paling besar dengan jumlah 1.807 dari total kecacatan yang didapatkan dengan persentase 52,50%, yang kemudian disusul dengan yang mencair, lunak, berlubang. Selanjutnya, dari hasil Pareto, maka peneliti memutuskan untuk menggali informasi kenapa, untuk melihat apa yang menyebabkan nata de coco yang berjamur. Dikarenakan nata de coco yang berjamur merupakan produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang mendominasi dari semua total kecacatan. Ada 5 tulang besar yang dianalisis dan informasi yang didapatkan dari wawancara, seperti material, method, mother nature's manpower, mesin. Dari material, hal-hal yang dapat mempengaruhi kenapa terjadi produk nata de coco yang berjamur, yaitu kualitas air kelapa, kualitas nampan, kualitas starter, kualitas kertas. Dari pekerja, yaitu kelelahan pekerja, tidak adanya pelatihan kerja. Dan dari metode, yaitu penuangan starter. Dari mesin, itu saringan air kelapa yang tidak optimal dan juga kerap kali listrik mati. Dan yang terakhir itu dari tulang mother nature, yaitu musim kemarau, yang mempengaruhi produk nata de coco kerap kali berjamur. Dari proses dari alat analisis yang dilakukan juga, maka sampailah penelitian ini kepada simpulan untuk menjawab pertanyaan dan juga untuk memenuhi tujuan penelitian. Dari simpulan, berdasarkan perhitungan peta kendali P menggunakan data sampel yang diambil pada bulan Maret 2023, di mana diagram peta kendali P menunjukkan produk nata de coco yang dihasilkan oleh CV Agrindo Suprafood berada di luar batas kendali atau tidak terkendali, dengan grafik titik panen pada tanggal 4 dan 28 Maret melewati nilai upper control limit, dan pada tanggal 16 melewati nilai lower control limit. Dan juga pola yang digambarkan pada tanggal 21 Maret sampai 27 Maret terdapat 6 titik secara konsisten berada di bawah control limit, dan nilai pada tanggal 21 ke 23 Maret mengalami penurunan secara signifikan, dan nilai tanggal 27 ke 28 Maret mengalami peningkatan yang signifikan. Dan kesimpulan yang kedua adalah hasil analisis menggunakan diagram Pareto ditemukan nilai nata de coco yang tidak sesuai kualitas didominasi nata de coco yang berjamur. Yang kemudian dilanjutkan dengan analisis menggunakan fishbone diagram yang dapat mempengaruhi produk nata de coco berjamur, yaitu bahan baku, yaitu kualitas air kelapa yang tidak optimal, kualitas nampan, dan kualitas kertas yang tidak steril. Faktor lain seperti tenaga kerja dipengaruhi oleh kelelahan pekerja dan tidak adanya pelatihan kerja. Adapun faktor mesin dipengaruhi oleh saringan yang tidak optimal. Selain itu, faktor metode penuangan starter yang tidak terstandarisasi dan faktor lingkungan seperti suhu yang terlalu panas juga menghambat fermentasi dan membuat nata de coco berjamur. Keterbatasan penelitian ini adalah peneliti tidak dapat mengakses data keuangan perusahaan, sehingga peneliti tidak dapat menganalisis berapa besar kerugian yang dialami oleh perusahaan dari setiap presentasi produk catat yang didapat, dan kedua perusahaan tidak melakukan pencatatan data historis terhadap setiap produk nata de coco yang tidak memenuhi standar secara detail dari setiap pemanenan. Saran untuk perusahaan yang didapat dari peneliti adalah di mana perusahaan dapat menggunakan metode statistik guna mengidentifikasi jenis kerusakan serta menganalisis faktor-faktor penyebabnya. Dan juga dari temuan yang didapatkan, di mana nata de coco yang berjamur merupakan nata de coco yang mendominasi dari setiap kecacatan, dari keseluruhan kecacatan, maka perusahaan dapat berfokus untuk dapat mengurangi produk tersebut. Dan saran yang kedua untuk peneliti selanjutnya adalah dengan menambah data bulanan hasil panen nata de coco, di mana data yang didapat digunakan untuk dianalisis menggunakan diagram peta kendali untuk mempertajam hasil penelitian dan memberikan gambaran pengendalian kualitas dari waktu yang lebih panjang. Peneliti juga dapat menambah alat analisis seperti histogram atau scatter diagram untuk memberikan informasi tambahan dari setiap analisis yang digunakan.
Sekian dari presentasi tesis kali ini. Terima kasih.